Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saat ini saya menampilkan video tentang beberapa kegiatan pada Lokakarya 1 CGP Angkatan 7 Provinsi Gorontalo dan untuk Kabupaten Pohato dilaksanakan di SDN 1 Marisa, tepatnya pada tanggal 26 November tahun 2022. Seperti apa kegiatan dalam Lokakarya 1 di Kabupaten Pohato kali ini? Mari kita saksikan sama-sama. Dan kuasanya kita masih bisa sempat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di kegiatan Lokakarya ke-1 Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 Reguler Kabupaten Pohato. Untuk mengawali kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Acara kegiatan Lokakarya ke-1 Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 Reguler dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Guru Penggerak. Hadirin mohon berdiri. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah ku berdiri, jadi pandu ilmuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bulatkan tekad, bulatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Rakyat bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menambah para murid, kreatif ragam pembelajaran. Potensi tingkatkan prestasi, bangkit belajar Pancasila. Bergerak berbagi untuk negeri, lari kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bangkit pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bangsa pada Ibu Pertiwi. Demi bangsa pada Ibu Pertiwi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma sholli ala Muhammadin fi awwalin wal akhirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini, kami hadir di sini. Kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pohato, yang juga
diwakili oleh Kepala Seksi PPK SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato dan sekaligus Ketua Pokja PDIP di Kabupaten Pohuwato. Saya sebut nama beliau, Bapak Iwan Kapolres SPDI. Yang terhormat Bapak Ibu pengajar praktik, mohon maaf saya sebutkan ya, Ibu Fadlun Saleh, Ibu Solastri Daud, Bapak Hasanuddin Habib, dan mungkin Bapak Amiruddin Ismu masih sementara perjalanan. Dan yang kami hormati ibu-ibu tim PDP di Kabupaten Pohuwato, ada Ibu Cici, ada Ibu Dede yang tadi di depan, dan yang kami sangat banggakan Bapak Ibu guru hebat, calon guru penggerak angkatan 7 reguler di Kabupaten Pohuwato. Bapak Iwan Kaparangi sekaligus membuka acara lokal karya ke-1 angkatan 7 program pendidikan guru penggerak. Hamdan syukurillah la haula wala quwata illa billah. Nama bangku ya kami hormati Ibu Feni Jula, Ketua Pokja BPD Provinsi Gorontalo. Berikutnya Ibu Cici, orang asli Pohuwato. Beliau kemarin pejabat eselon 4 di Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato di bidang Podikmas. Bapak Ibu spesialis para pengajar praktik, Bapak Ibu calon guru penggerak, Kak Sofian Apajulu yang luar biasa Bapak tolong dengan orang dari 3 hari kemarin sampai kemarin dan sampai dengan hari ini. Insya Allah sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa kemarin saya melaporkan sama Pak Kadis tentang kegiatan ini. Setelah kami terima surat dari PGP Provinsi, saya laporkan kegiatan ini. Saya melepaskan bismillahirrahmanirrahim kegiatan Loka Karya 1 calon guru penggerak tahun 2022 dibuka dengan resmi. Oke, nah hari ini kita ada kesepakatan juga. Kesepakatan ini berlaku dari saat ini sampai dengan selesai kegiatan hari ini. Ya, oke. Baik, HP-nya di silent, jangan membahas bola kaki. Stop ya, kita sepakati ya. Nanti walaupun kita akan bermain bola. Tapi warna ini video bagi satu posisi, satu masalah mungkin jangan kumpul sama masalah di satu posisi. Buat komunitas praktisi, saya belum paham bagaimana cara membuat komunitas praktisi sementara teman-teman yang lain sudah sangat memahami. Jadi bagaimana cara menyesuaikan? Oke, lanjut. Nanti Bapak Ibu tangkap intinya ya. Nah, silakan. Ada yang bisa silakan. Please. Ya, kalau menurut saya dari ketiga masalah yang tadi kita simpulkan, yang tadi kan 3 besaran masalah ya. Ya. 3 besaran masalah itu mungkin yang bisa kita upload ke komunitas praktisi itu terkait dengan banyaknya kosakata baru di dalam LMS karena pemahaman terkait kosakata baru itu kan ada di modul. Modul itu adalah pengetahuan kognitif yang bisa kita tingkatkan bersama melalui kolaborasi di dalam praktisi. Nah, silakan dijelaskan. Ini Pak, kan tadi ada 3 besar termasuk jaringan internet ya. Nah, di situ di dalam ketiadaan atau macetnya jaringan internet itu kan menjadi keresahan Ya. kan. Nah, sementara di komunitas praktis itu sendiri adalah menarik sekali apa yang disampaikan melalui saya kembali lagi ke pos awal bahwa apa itu jadi saya sepakat bahwa dengan masalah ini saya ada gambaran bahwa kalau yang punya masalah kan bisa berhubungan dengan punya visi atau
Ibulas, ibulas. Tolong ingat ya, tidak ada yang bersuara Islam. Kita bermain seperti ini ya. Oke. Berapa bola mencari? Nasa 2. Kepuatian Jangan sampai lepas ya, jangan sampai lepas. kami memang ketabrak. Oke. Oke, klakson. Ibu dengar instruksinya Bapak Ibu. Kalau salah instruksi menjadi 4 kelompok. Ya, kelompok terdiri dari 3 orang. Pas ya? Pas. Kedua, tugas setiap kelompok adalah mengumpulkan bola dari suatu yang warna yang akan ditentukan di sekeliling. Nilai dan peran. Berarti nilai Sesuai begitu guru PAUD, indah-indah. Menggerakkan komunitas Tidak ditulis. Nanti di mana, di posisi mana kita orang di situ. Nah. Kemudian untuk kepemimpinan pengembangan sekolah, mengkomunikasikan orang tua tentang hasil belajar murid. Ini yang dilaporkan bukan hanya tentang hasil belajar murid. Semua aspek tentang murid itu saya lakukan ke orang tua siswa. Dan itu saya sudah lakukan. Tapi saya tidak sadar kalau ini sebenarnya sudah saya lakukan. Karena saya di peserta TRS saya sudah terwakili dari teman-teman yang tadi, karena yang sudah tertulis tadi sebenarnya sudah saya lakukan. Cuma saya tidak tahu ada di sini. Nah, makanya setelah tadi tertulis semua, sudah ada yang dibuat, hanya ada beberapa yang belum maksimal, seperti pemimpinan manajemen sekolah ini memang belum sepenuhnya dilaksanakan, tetapi ada sebagian yang dilaksanakan, yaitu pembimbing pada kegiatan sekolah. Karena itu ada kegiatan pramuka, saya termasuk juga di situ. Jadi pembinaan pramuka di sekolah saya. Hanya waktu itu sebelum ada pasal TGP ini saya tidak tahu ternyata sudah dilaksanakan. Hanya belum tertulis seperti yang tertulis di sesi yang di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memanfaatkan hasil kolaborasi kami yang singkat terkait dengan nilai guru penggerak. Di sini kami mengatakan nilai guru penggerak itu ada 5 seperti yang kita dalam belajar bersama, yakni nilai berpihak pada murid, nilai mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Jadi untuk nilai yang pertama adalah berpihak pada murid. Jadi kami atau kita seorang guru itu sudah sepatutnya untuk dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman,
program dan kebutuhan murid. Ya. Memaparkan tentang nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Ini adalah nilai mandiri. Jadi mandiri di sini maksudnya adalah kita bisa mampu mengembangkan kompetensi yang kita miliki tanpa ada paksaan dari orang lain ataupun ada seseorang yang mengharuskan atau mendorong kita, tetapi kita memiliki kesadaran diri untuk mau berkembang. Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang nilai penggerak nilai kolaboratif. Nilai kolaboratif ini di mana kita sebagai penggerak itu harus bisa bekerja sama dengan orang lain, bukan hanya dengan sesama guru, tapi juga dengan siswa, dengan murid itu sendiri. Nilai kolaboratif ini memang harus dimiliki oleh penggerak karena sekarang bukan zamannya lagi kompetisi, sekarang zamannya kolaborasi. Semua aspirasi dari teman-teman terkait baik tentang mungkin pembelajaran khususnya. Jadi apa kendala dalam pembelajaran itu kita bahasakan dalam komunitas. Nah, ini kita kumpul, kemudian kita cari penyelesaiannya. Nah, di dalam mencari penyelesaian ini kita harus tuntaskan. Jadi kita harus dulu kira-kira apa akar penyelesaian. Jadi kita berikan solusinya, kemudian kita refleksi. Karena apa? Karena kalau misalnya di dalam komunitas itu tidak ada penyelesaian yang terkait yang masalah itu, maka otomatis komunitas itu tidak akan berkembang karena mereka ternyata di komunitas ini tidak ada solusi. Jadi kita harus mampu setiap masalah itu harus memberikan solusi.